Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore saudaraku semuanya. Mudahan di hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di hari ini kami NBL Channel bisa bertemu, bersapa lagi dengan teman-teman. Dengan banyaknya aktivitas yang memang membatasi untuk bersilaturahmi, tapi tidak bosan-bosannya tetap kami semangat ya mengatur waktunya. Oke, banyaknya teman-teman yang memang sudah arahnya lari ke digitalan ya. Mas coba bikinkan routingnya di LMS, Mas coba bikinkan 4W ya, 4W untuk FOH, yang duanya untuk monitor atau set file ya. Jadi saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk membagi untuk teman-teman ya, sekedar berbagi ya, bukan menggurui. Oke lah. Di depan kita ada DBX 260 ya, Driver Rack 260 ya, manajemen. Jadi kita kembali mau bareng-bareng routing ya. Oke saudaraku, coba kita bareng-bareng belajar routing ya. Sebelum ke routing, alangkah baiknya kita mengenal dulu ya. Ini kalau untuk yang yang baru tahu ya, ataupun yang sudah punya juga enggak apa-apa. Ini di sini ada berapa tombol, ada program, ini next spec ya, next spec, ini turun, ini naik, terus ini equalizer ya, ini equalizer, ada sendiri-sendiri ya, crossover, terus ada outer, ada dinamis, ada delay, ada program, ada konfigurasi, terus untuk delete dan widget setting awal ya, ini widgetnya. Oke lah, itu hanya sekedar berbagi saja. Oke, sekarang kita lanjut ke routing ya. Oke teman-teman, apabila kita mau routing, yang pertama dicari dulu di tulisan config ya, konfigurasi ya. Nah ini teman-teman ya, di konfigurasi kita tekan lama ya, ini ya, yang ini kita tekan lama ya, sekali saja, terus muncul ada tulisan konfigurasi gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah konfigurasi nanti teman-teman pencet next pad ya. Next pad itu yang mana? Ini ya, yang next pad itu yang ini ya, next pad. Terus nanti naik ke kanan, kalau misalkan kecepatan nanti tinggal ke kiri ya. Oke, terus habis itu kita pindah ya, kita pindah di next pad. Oke, nah, di situ kalau teman-teman misalkan mau pakai program lain ya, misalkan mau program lain, misalkan udah program 10 ataupun program yang sudah ada gitu ya, kita cari yang memang routingannya itu masih kosong ya, masih bener-bener masih setelan pabrik ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang seperti ini kan sudah ada programnya, jadi kita cari yang setelan pabrik saja. Nah, oke, setelan pabrik seperti ini ya. Nah, kita loading dulu, kita masukkan ya. Nah ini teman-teman, nah ini seperti ini ya. Oke teman-teman ya, jadi kita masuk di konfigurasi. Jadi yang seperti tadi konfigurasinya ditekan lama. Nah itu setelah ada muncul konfigurasi ya, ada muncul konfigurasi. Nah itu kita next pad. Yang pertama
di PEQ ya. Di PEQ ini kan kalau seperti ini nih, seperti ini kan masih apa namanya, masih jadi satu ya, masih jadi satu. Jadi mau enggak mau kita pisah dulu ya, kita pisah dulu menjadi terpisah. Itu kan masih LR ya, itu masih LR. Cara misahnya seperti apa, kita tinggal select saja. Nah, kita geser ya, itu PEQ select, kita geser. Nah itu di link dulu, jangan di link. Nah di key EQ ya. Nah itu kan sudah misah sendiri. Kalau seperti ini nih masih jadi satu. Nah seperti itu. Nah seperti ini sudah misah. Oke, kemudian select lagi noise gate. Nah noise gate nya itu kan masih nyampur juga ini ya. Ini seperti ini masih nyampur. Jadi bagusnya seperti apa ya, kita pisah lagi, kita pencet di pas bottomnya. Nah itu kita pisah. Nah itu yang masih utuh. Nah kita pisah. Terus kemudian nah ini masih jadi satu, ini kita pisah. Terus kemudian next path lagi. Nah ini di AVS ini juga sudah misah. Ini sebelum misah seperti ini. Nah ini misah. Nah ini misah nih, AVS nya misah. Terus kemudian next path kembali. Nah ini delay-nya juga begitu, delay-nya kita pisah. Oke, kemudian next path lagi. Nah ini tinggal nyari crossover. Misalkan teman-teman memang mau di EPOH-nya itu untuk high, mid, low, dan sub, berarti kita cari yang 1x4 ya, 1x4. Misalkan untuk dalamnya sub sama middle atau 3W 15-15 Twitter, teman-teman harus cari yang 1x2 ya. Oke, sekarang karena untuk EPOH itu kita pakai 4W, kita pindah dulu programnya, kita cari, kita tinggal putar-putar di sini ya, kita tinggal putar-putar di sini, cari yang 1x4. Nah teman-teman tetap ini ya, apa namanya, pelan-pelan nyarinya. Nah itu 1x4. Kemudian kita select ya, biar satu-satu gitu ya, biar satu-satu. Nah ini jadi satu-satu. Nah, bikinnya satu-satu seperti apa? Nah, kita select ini A. Oke, satu lagi. Nah itu kalau mau dibikin satu-satu ya. Nah itu di A itu di routingannya itu dibikin satu-satu. Ini satu lagi bisa dibikin A ya. Nah ini 1x A, 1x2 dan sebagainya ya. Nah ini teman-teman tinggal mana yang memang mau dipakai gitu ya, mana yang memang mau dipakai teman-teman. Misalkan teman-teman mau cari yang bawahnya 1x2 ataupun 1x3, nah seperti ini ya. Nah ini seperti ini ya, teman-teman tinggal apa sih mau dipakainya gitu ya. Nah, misalkan memang mau dipakainya 1x2 ya 1x2 gitu ya teman-teman ya. Nah, kita cari di sini 1x4. Nah, karena untuk apa namanya, ini satu dulu, 1 2 sebentar. Nah ini teman-teman 1x4 ya. Ini saya di channel A nya mau dibikin untuk EPOH di channel A ya. Terus kemudian turun lagi, ini cari yang 1x2 ya, 1x2.
Nah, ini 1 kali 2 ini sudah jadi 1 kali 2. Terus kemudian next pad lagi. Nah, ini mau dipindah. Nah, BEQ-nya, pos BEQ-nya mau dipindah juga bisa, mau dijadikan satu juga bisa gitu ya. Nah, ini jadi satu-satu. Oke, next pad. Oke, jadi terus ini sudah misah. Nah, oke, ini kalau ini kan jadi 2 ini teman-teman ya. Ini kan jadi 2 ini. Sebentar. Nah, ini kan masih jadi 2, kita pisah saja. Nah, kita pisah. Terus kemudian, nah ini masih kita pisah lagi. Nah, oke. 3, 4. Nah, ini 3, 4, 5, 6. Delaynya masih jadi 1, kita pisah. Nah, seperti ini LL semua. Nah, oke. Terus yang lain. Nah, ini masih udah jadi 1 ini. Yang ini masih jadi 1, kita pisah. Oke, PPP semua ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini masih masih jadi 1, delaynya kita pisah, kita routing jadi satu-satu. Terus kemudian channel 3 dan 4 kita pisah lagi. Oke, kita pisah, sorry, 5 dan 6 kita pisah juga. Oke, itu sudah misah semuanya. Terus output channel 1 mau dinamain juga enggak apa-apa, enggak dinamain juga enggak apa-apa, tinggal teman-teman saja. Nah ini sudah proses konfigurasi sudah selesai. Kemudian kita tekan di push bottomnya ya. Oke, itu sudah masuk, nanti masuk di program. Nah tuh sudah masuk di program yang di atas 1 kali 4. Jadi channelnya yang A itu untuk FOH, dan channel B untuk AUX mungkin ya, untuk AUX untuk dalaman. Terus kemudian teman-teman bagaimana sih settingannya untuk high, mid, low dan sub gitu ya. Jadi bukan ini acuan artinya harus programnya ngikutin ini ya, tapi setidaknya teman-teman juga harus punya apa ya, dibilang pembanding lah ya, dibilang pembanding contohnya gitu ya. Oke, sekarang kita lari di crossover. Ini crossover di channel 1, teman-teman misalkan mau dibikin high ya high, mau dibikin sub juga sub, tergantung dari kita mau ngisinya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri, saya ngurutkannya gampang. Kalau high kan misalkan di FOH high itu paling tinggi ya, jadi high, middle, low, sub gitu ya. Jadi saya jadikan channel 1 itu untuk high. Oke, sekarang kita masuk ke program. Masuk ke program, goyang-goyang ya lor. Sebentar lor, biar nggak goyang-goyang ya. Oke, kok malah melayu ini. Sebentar ya, malah masuk ke sini. Nah ini biar gede ya. Nah ini teman-teman, biar kelihatan besar ya. Oke, kemudian kita cari di crossover ya. Ini cari di crossover, tinggal tekan crossover itu di channel 1. Terus kemudian ini di sini ada HPF, high frequency. Kalau untuk cari high-nya itu kita larinya di slope dulu teman-teman ya, di slope tinggal tekan push bottomnya ya, yang tombol besar. Nah, kita tinggal tekan. Nah ini digeser di, kalau untuk atasan high, mid, low itu larinya di LR saja, LR24 ya. Nah itu sudah LR24. Kemudian kita tekan sekali, itu pindah di HPF, high frequency ya. Kita potong saja high frekuensinya. Nah ini high frekuensinya.
Kalau untuk Twitter yang 1 yang 2 in ataupun di 3 in paling aman di 3 kilo. Ini ya, teman-teman, di 3 kilohertz frekuensi. Nah, ini ya, 3 kilo ya, 3 kilo. Kemudian untuk low frekuensinya kita tinggal tekan sekali lagi. Nah, tinggal tekan sekali lagi. Ini kita cari di slope-nya dulu ya. Slope-nya cari di LR24. Kita cari di LR24. Sudah dapat LR24 tinggal tekan ya. Tinggal tekan. Kemudian kita geser. Nah, kalau untuk teman-teman high-nya kepengen tajam, yo di 19 atau 18. Kalau teman-teman mau sedang, ya kalau saya sendiri saya lebih suka di 17. Oke. Kemudian next. Nah, ini high-nya, high frekuensinya 3 kilo, slope-nya LR24. Nah, kemudian gainnya kita di 0 dB saja. Oke. Kemudian ini channel 2. Channel 2 ini untuk middle. Untuk middle kita tetap masuknya di slope di LR24. Nah, itu LR24 kita tekan sekali lagi. Nah, kita potong. Tadi ini biar frekuensinya ini enggak terbuang ya, enggak ada yang dibuang. Itu saya akan pakai 10 in. 10 in, 8 in ataupun 12 hampir sama saja. Kita potong menjadi biar tidak hilang. Yang tadi kan di 3 kilo ya, tadi di sini ini 3 kilo. Nah, berarti kita naik larinya di atasnya 3 kilo. Paling dekat di 3 kilo berapa sih? 3.18 kHz ataupun 3.08 kHz. Saya ambil di 3.08 kHz. Kemudian HPF-nya kita cari slope-nya dulu, tekan push bottom yang tengah, kita cari LR24 dulu. Nah, setelah ketemu LR24, picik sekali lagi, terus kita potong. Lah di 3 kilo di 10 in ini seberapa pemotongannya? Kalau di 10 in bisa di 250 ataupun 350 tergantung dari kekuatannya speaker. Kalau saya larinya kalau di bawah 200 ya, di bawah 200 itu sudah ngelow ya. Sudah ngelow. Jadi frekuensinya saya amankan di 250 biar tetak tung ya. Nah, nih di 170 kalau misalkan nanti kurang, nah tinggal masuk lagi. Oke. Itu sudah di high dan mid-nya. Kemudian next di gain 0 dB. Kemudian kita pindah di bagian low. Tetap sama, kita tekan dulu pas bottomnya, kita cari LR24 karena untuk kepala ya, untuk kepala itu saya samakan LR24 terkecuali di sub nanti kita pakainya Butterwood. Oke, kemudian tekan sekali lagi. Nah, ini sudah LPF. Kita potong. Kalau di tadi atasnya itu 250. Ya, 250. Tadi ini nah, ini kan tidak nyambung ini ya. Tidak nyambung, ada frekuensi terbuang. Nah, ini di titik sini 236 ya. Di titik yang kita pasang tadi untuk middle-nya 236. Oke, saya naikkan biar nggak hilang frekuensinya. Kita naikkan saja di 300 lah ya. Nah, 300 lebih dikit, nggak bisa 300. Jadi biar nyambung ya, biar nyambung semua. Ini segini nih nyambung ini. Di 265 nyambung karena aslinya ini aslinya 236. 236 yang paling dekat itu di 270, 265, 257. Nah, kita bikin di 273 saja biar tidak hilang frekuensinya. Oke, kemudian di high frekuensinya ya, HPF-nya. Di HPF-nya kita potong lagi saudaraku. Sorry.
kegeser nih. Oke. Oke. Kita tetap cari di LR-nya dulu. Nah, kita cari di LR24. Setelah kita dapat, kita tekan sekali, tek. Nah, nih, kalau frekuensi low itu dia larinya di 60 sampai dengan 100 itu masih low ya. Kita bikin di sini di 60 saja. Oke. Kemudian untuk subnya. Oke ya. Ini sekarang untuk subnya. Kita tekan sekali lagi. Ini gayanya. Nah, ini di channel 4 itu, di channel 4 itu untuk subnya. Sub itu frekuensinya di mana? Nggak usah ngurus itu. Kita cari dulu di BW24 ya, Butterwood 24. Oke, setelah dapat kita tekan sekali, kita tinggal geser. Nah, ini aslinya low-nya di mana? Nah, ini aslinya low-nya di sini. Nah, ini aslinya low-nya di 54 ya. 54 tadi di 60,7. Nah, 60,7. Subnya di mana? Subnya kita dapatkan low frekuensinya di 102. Nah, 102. Nah, tuh di 102 ya, di 102. Kemudian untuk HPF-nya kita cari dulu slope-nya di BW24. Nah, ini BW24, kita tekan sekali lagi. Nah, kalau untuk frekuensinya sub, misalkan biar speakernya itu aman, tahan lama, itu artinya tahan lama saudaraku ya. Itu kalau di kalau di bawaannya pabrik itu ada AES, terus di situ ada ring frekuensinya ya, frekuensi misalkan di 15, misalkan di frekuensinya sensitifnya di 97,6 dB misalkan gitu ya. Terus frekuensi ringnya dia di 52 Hz sampai dengan 2 kHz. Berarti kita mainnya aman saja. Misalkan di situ cuma 52 ya kita mainnya 54 atau 5 berapa. Oke ya. Jadi kalau di mulai dari 31 sampai dengan 36. Nah, saya mainnya di mana? Saya di 34 saja. Ini BW Butterwood 24. Kemudian next di channel 5 dan 6 ya, ini channel 5 dan 6. Kalau untuk dalaman misalkan nomor 5-nya misalkan ya, nomor 5-nya saya pakai di di 15 Twitter di Triway ya. Nah, saya carinya LR dulu, LR24. Kemudian ini tak potong di 17 ya. Kalau masih terlalu nge-high ya dipotong di 15,5 atau 15 sudah. Kita potong aja di 16. Kemudian next. Ini di HPF-nya kita cari slope dulu. Slope-nya LR24 tetap biar rasanya gurih. Kemudian kita next pad, kita potong. Karena kita mau mendapatkan di low, kita potong di low ini kan di 60 ya. Low-nya itu 60 sekitar sini. Nah, biar aman atasnya karena sudah ada sub, saya potong di 130 lah. Kalau nanti kurang low ya tinggal ditambahin low-nya saja. Nah, ini 132. Oke ya. Kemudian next gayanya. Nah, ini untuk subnya tetap carikan BW ya, BW24 slope kita potong nih, kita potong. Kalau untuk dalaman kan biar ada jeduknya ya, 115 tuh. Terus kemudian di
High frekuensinya kita potong dulu di slope-nya BW24, kita tinggal tekan. Mainnya juga sama, 31 sampai dengan 34. Nah, kalau saya di 34. Setelah itu kita store itu untuk terakhir ya. Nah, untuk itu kita setor. Nah, kemudian di sini nanti begitu mau disetor, nah, di situ ada permintaan apakah mau dikasih nama, gitu ya. Kalau pun dikasih nama ya sama. Ini misalkan di NBL, kita cari NBL, N-nya di mana. Nah, ini teman-teman ya, gesernya pakai tombol push bottom yang tengah yang besar sendiri. Terus kemudian kalau untuk geser di next pad ya, atas sendiri nomor 2. Nah, di sini NBL, taruhlah ini NBL ya, NBL tes misalkan kan. Nah, ini kalau untuk buang ini tinggal tekan aja sampai, nah itu seperti itu. Nah ini NBL tes gitu ya, NBL tes misalkan. Nah, jadi tidak perlu bingung ataupun susah teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Udah NBL saja lah ya, biar teman-teman ndak apa namanya, ndak kebanyakan nanti ngelihat terus ya. Jadi lebih simpel saja. Nanti kalau teman-teman misalkan butuh apa yang sekiranya kami tahu, nanti insya Allah nanti tinggal di WA saja. Oke, itu kemudian kita masukkan di program. Begitu sudah storing program, di situ sudah muncul ya. Di atas itu 1x4 high, mid, low, dan sub. Yang di bawah itu ada mid dan sub ya untuk set build. Mudah-mudahan itu berguna buat teman-teman. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Mungkin itu saja. Kalau ada kata yang salah ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sukses selalu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.